Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rasa Dini, NIM 1423031 dari Teknik Lingkungan Angkatan 23. Oke, pada kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat peta menggunakan aplikasi QGIS. Oke, yang pertama kita lakukan adalah kita akan membuat terlebih dahulu, membuka aplikasinya terlebih dahulu. Nah, kemudian kita klik project, lalu kita klik new. Nah, setelah seperti ini, kita bisa klik terlebih dahulu yang plugins, lalu kita klik manage and install plugin. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, kemudian kita klik yang bagian install dan pastikan untuk semua plugins yang ada di sini sudah terinstall. Nah, ketika sudah, kita bisa langsung close saja. Nah, setelah seperti ini, kita bisa langsung klik yang raster, kemudian kita klik georeferencer, kemudian kita di file ini, kita klik file, kemudian open raster, lalu kita masukkan peta administrasi yang sudah kita miliki. Oke, nah kemudian pastikan juga untuk koordinat sistem yang kita gunakan sesuai dengan koordinat sistem yang sudah pernah kita gunakan sebelumnya. Kemudian ketika sudah sesuai seperti ini, kita klik OK. Nah, kemudian kita akan menambahkan dua titik poin, yaitu di kiri atas dan juga kanan bawah. Dengan cara kita klik di bagian yang add point ini, kemudian kita bisa klik saja di ininya. Oke, kemudian kita bisa masukkan untuk east dan juga north-nya, atau X dan juga Y-nya. Di sini untuk X-nya itu yaitu 400.000, 400.000 ya. Nah, untuk Y-nya di sini yaitu 919.0.000. Di sini kita ada 400.000, kemudian kita sudah 919.0.000, kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita tambahkan juga untuk yang di bagian kanan bawah, kita klik. Kemudian untuk is-nya, kita tulis 430.000. Untuk y-nya, yaitu 9150.000. Nah, kemudian kita klik OK saja. Nah, seperti ini, kita kemudian bisa ke klik view, kemudian klik panels, lalu kita checklist yang GCP panels. GCP tables, mohon maaf. Nah, kita bisa melihat di sini, jika terdapat kesalahan, kita bisa ulangi, atau kita bisa masukkan ulang. Nah, kemudian setelah seperti ini, kita bisa klik yang ini, transformation setting. Nah, kemudian untuk target SLS-nya juga pastikan untuk kita sudah menggunakan yang ini ya, teman-teman, yang sama seperti kita gunakan pada sebelumnya. Nah, kemudian untuk output rasternya ini, kita letakkan di folder yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini saya menggunakan folder acara to do, kemudian kita save aja. Nah, kemudian kita pastikan juga untuk udah checklist di login QGIS Benda, lalu klik OK. Nah, kemudian setelah seperti ini, kita bisa langsung start georeferencing aja. Oke, setelah seperti ini, jika sudah tanda seperti ini, berarti georeferencing sudah selesai atau sudah sukses dilakukan. Kemudian kita langsung silang aja. Oke, ya. Oke, kemudian setelah kita registrasi, kita bisa langsung lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu digitasi. Kita langsung klik pada layers, kemudian kita klik create layer, lalu kita klik yang new save file layer. Nah, untuk file name-nya kita ubah menjadi batas administrasi. Kita letakkan pada folder yang sudah kita buat. Kita tulis di sini menjadi batas administrasi. Kemudian kita klik save. Lalu untuk geometry type-nya kita ubah menjadi polygon. Lalu untuk koordinatnya kita pastikan untuk menggunakan yang sama seperti koordinat yang sebelumnya. Oke, kemudian untuk namanya ini kita ubah menjadi keterangan. Kemudian kita add field to list. Kemudian kita klik OK. Oke, setelah seperti ini kita buat juga untuk sungai, jalan, dan juga titik. Sama dengan cara klik layer, kemudian create layer, kemudian klik new shapefile layer. Untuk namanya kita ubah menjadi jalan. Kita klik save. Untuk geometry type-nya jangan lupa untuk diubah menjadi line. Koordinat sistemnya kita samakan juga. Untuk name-nya kita ubah menjadi terangan. Kemudian kita klik add field to list, lalu kita klik OK. Kemudian kita lanjut lagi untuk membuat shapefile untuk sungai dan juga titik dengan cara yang sama. Sungai. Untuk geometry type-nya kita ubah juga menjadi line. Untuk namanya kita tetap ubah menjadi keterangan. Kemudian add field to list, kemudian kita klik OK saja. Oke, setelah seperti ini, kita tambahkan juga shapefile untuk titik. Klik layer, kemudian create layer, new shapefile layer. Untuk namanya kita ubah menjadi titik. Untuk geometry type-nya kita ubah menjadi poin. Koordinatnya kita samakan. Untuk namanya kita ubah menjadi keterangan. Kemudian kita klik add field to list, kemudian kita klik OK. Nah, setelah seperti ini, kita akan mulai melakukan digitasi. Kita klik kanan pada batas administrasi. Oke, kemudian setelah seperti ini, kita akan melakukan digitasi, yaitu kita klik pada batas administrasi, kemudian kita klik yang toggle editing, kemudian kita klik add polygon features, kemudian kita akan mulai melakukan digitasi.
Oke, kemudian ketika sudah selesai seperti ini, pada titik terakhirnya langsung klik kanan saja. Untuk ID-nya ini kita isi dengan 0, lalu keterangannya kita seperti ini saja, lalu kita klik OK. Nah, setelah seperti ini, kemudian kita klik kanan pada website administrasi, lalu kita klik Properties, lalu kita klik yang Symbology, lalu kita klik Simple Fill. Untuk fill color-nya, kita ubah menjadi Style No Brush atau Transparent Fill. Kemudian untuk stroke color-nya kita ubah menjadi merah. Kita ubah untuk stroke color-nya menjadi merah. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian untuk stroke width-nya kita bisa naikkan, misalnya menjadi 0,46, lalu kita klik Apply, lalu kita klik OK. Nah, seperti ini. Oke, kemudian setelah seperti ini, kita akan membagi wilayah ini menjadi 3 bagian, yaitu Kajoran, Salaman, dan juga Tempuran. Dengan cara kita klik Edit, kemudian kita klik Split Features, kemudian kita mulai membagi menjadi 3 bagian. Oke, kemudian setelah berhasil tersplit seperti ini, kemudian kita akan lanjut mendikitasi jalan dan juga sungai. Sebelumnya kita save layers edit terlebih dahulu, kemudian kita stop toggle editing. Nah, kemudian kita klik yang layer jalan, kemudian kita klik yang toggle editing, lalu kita klik add line features. Nah, untuk jalan ini kita bisa buat dua sebagai representasi dari jalan arteri dan juga jalan korektor. Untuk ID-nya tetap kita tulis 0 dan keterangannya kita ubah menjadi jalan korektor. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita tambahkan lagi untuk yang jalan arterinya. Misalnya di sebelah sini. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita bisa save layer edit juga. Kemudian kita stop toggle editing. Nah, kemudian setelah itu kita akan melakukan digitasi untuk sungai dan juga titik. Terus, sungai misalnya, kemudian kita klik OK lagi. Kemudian kita lakukan juga digitasi untuk titik. Kemudian kita save dulu ya. Kita langsung lakukan digitasi untuk yang titik juga. Kita add point features. Misalnya untuk di sini kita tulis gereja. Kemudian untuk yang di sebelah sini kita tulis sekolah. Kalau yang di sebelah sini, misalnya kita tulisnya sebagai masjid. Kita tulis menjadi masjid. Kemudian seperti ini. Kemudian setelah seperti ini, kita bisa langsung lanjut ke step berikutnya. Nah, oke, setelah seperti ini, kita bisa langsung lanjut ke tahap tabling dan juga simbol. Kita bisa klik kanan pada peta administrasi, kemudian kita klik Open Attribute Table, lalu kita klik Toggle Editing. Nah, lalu kita bisa mengubah keterangan ini sesuai yang kita inginkan. Misalnya pada bagian sini, saya akan tulis menjadi sawah. Kemudian di sebelah sini ada pemukiman. Kemudian untuk di sebelah sini ada ladang. Oke, kemudian kita save. Nah, setelah seperti ini, kita bisa silang. Kemudian kita akan melakukan simboling dengan cara klik kanan properties, kemudian kita klik simbol, kita klik yang categorize. Untuk kolomnya ini kita ubah menjadi keterangan, kemudian kita klik yang classify. Kemudian setelah seperti ini kita bisa mengubah simbolnya sesuai dengan peta RBI-nya, yaitu bisa klik import, kemudian klik simbol RBI, kemudian kita klik select all, kita klik import, kemudian yes to all, kemudian kita klik close, kemudian kita langsung cari saja untuk di bagian pertama itu saya ada ladang atau tegalan, lalu kita klik OK saja. Untuk yang kemudian yang kedua itu ada pemukiman atau sosial budaya, kita klik OK. Kemudian yang terakhir itu ada sawah. Di sini saya akan menggunakan RT sawah seperti ini. Kemudian klik OK. Nah, kemudian setelah seperti ini kita bisa klik apply lalu klik OK. Nah, kemudian kita akan lakukan juga untuk di jalan, kemudian sungai dan juga titik. Oke, kemudian setelah seperti ini kita bisa langsung lanjut simbologi untuk jalan, sungai, dan juga titik. Untuk yang jalan kita bisa klik kanan, kemudian kita klik properties, kemudian kita klik simbol, lalu kita klik yang categorize. Untuk kolom ini kita isi dengan keterangan, kemudian kita klik classify. Nah, kemudian untuk yang jalan arteri ini kita sesuaikan, yaitu simbolnya jalan arteri, seperti ini. Kemudian untuk simple lainnya ini kita bisa klik ini, kemudian kita klik choose color, kita klik yang RGB. Untuk R-nya yaitu 255, untuk I-nya yaitu 102, kemudian untuk Mia yaitu 255 juga. Kemudian kita klik OK, kemudian kita klik OK. Kemudian untuk jalan korektor kita bisa tarik juga untuk simbolnya jalan korektor. Nah, untuk warnanya ini juga kita samakan.
dengan 255, 102, 255, lalu kita klik OK, lalu kita klik OK lagi, kita klik apply, lalu kita klik OK. Nah, kemudian setelah seperti ini kita bisa naikkan terlebih dahulu di tempat administrasi agar terlihat. Nah, kemudian setelah seperti ini, kita bisa melakukan labeling pada jalan dengan cara klik kanan properties, kemudian kita klik labels, kita klik yang single labels, untuk label width-nya kita klik yang keterangan, untuk teksnya kita ubah juga menjadi Times New Roman, seperti yang pertama juga, kemudian untuk size-nya kita ubah menjadi 12, untuk buffernya klik yang draw text buffer, lalu kita klik apply, lalu kita klik OK. Nah, setelah seperti ini, kita bisa langsung lanjut untuk simbologi untuk sungai dan juga titik. Untuk sungai kita klik kanan juga, kemudian kita klik simbologi, kita klik categorize, untuk kolom ini kita klik yang keterangan, kemudian kita klik classify. Untuk sungai ini simbolnya bisa kita sesuaikan lagi sesuai dengan SNI-nya. Kita klik di sini sungai. Oke, nah untuk simpolannya kita ubah choose color yaitu 0255 255. Lalu kita klik OK, klik apply saja, lalu kita klik OK. Nah, untuk sungainya kita bisa langsung tambahkan labeling dengan klik kanan properties, klik labels, lalu klik single labels, lalu untuk label width-nya keterangan, kemudian teksnya juga jangan lupa untuk diubah menjadi Times New Roman. Oke. Kemudian untuk buffernya kita checklist yang draw text buffer, lalu kita klik apply saja, lalu kita klik OK. Nah, jika ingin simbol sungai terlihat lebih jelas, kita bisa menebalkan dari simbol sungainya dengan cara klik kanan properties lagi, kemudian kita klik yang di simbologi. Untuk yang ini kita bisa naikkan width atau ketebalannya, misalnya kita ubah menjadi 1 seperti ini, kita langsung klik apply. Nah, seperti ini. Nah, kemudian setelah seperti itu, kita lakukan simbologi dan juga labeling untuk titik dengan cara klik kanan properties, kemudian klik yang categorize, untuk kolomnya kita ubah menjadi keterangan, kemudian classify. Nah, untuk gereja ini kita bisa langsung cari simbolnya, gereja seperti ini, kemudian kita klik OK. Nah, untuk masjid kita bisa cari juga masjid. Kemudian untuk sekolah di sini saya menggunakan pendidikan, pendidikan tinggi saja. Kemudian kita klik OK, kita klik OK, lalu kita klik OK. Kemudian langsung masuk ke labeling dengan cara klik kanan properties, kemudian klik labels, kemudian klik yang single labels, kemudian label width-nya kita ubah menjadi keterangan. Untuk teksnya kita ubah menjadi Times New Roman. Oke, untuk buffernya jangan lupa untuk klik yang draw text buffer. Kemudian langsung di-apply saja, lalu kita klik OK. Nah, kemudian setelah seperti ini kita akan bisa langsung lanjut ke step berikutnya. Oke, kemudian setelah seperti ini kita bisa langsung lanjut menambahkan kontur dengan cara kita klik layer, kemudian add layer, kita kemudian add vector layer, kemudian klik browser, kita masukkan konturnya. Nah, setelah seperti ini kita akan melakukan klik pada layernya dengan cara klik vektor, kemudian klik yang geoprocessing tools, kemudian kita klik clip. Untuk inputnya pastikan itu kontur, kemudian overlay-nya batas administrasi, kemudian kita bisa langsung run aja. Nah, kemudian setelah ini sudah terklik seperti ini. Nah, kemudian kita bisa checklist ini aja. Nah, kemudian kita akan melakukan labeling dan juga simbolis serta labeling dari konturnya. Oke, kemudian kita klik kanan pada klik kontur, kemudian kita open attribute table. Nah, kemudian kita klik toggle editing. Nah, kemudian kita klik add field atau new field. Untuk namanya kita ubah menjadi IK. Untuk type-nya whole number integer. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian setelah seperti ini, kita klik select feature using expressing. Ini, kemudian kita klik yang field and values. Kemudian kita klik elevation. Kemudian kita klik operator. Kemudian kita pilih persen. Kemudian IK kita dikalikan dengan 4, karena saya menggunakan IK 62,5. Jika dikalikan 4, maka 250. Kemudian kita select features. Oke, setelah seperti ini, field akan kita ubah menjadi IK. Untuk ini isinya kita akan ubah yaitu 1, kemudian kita klik update selected. Nah, kemudian setelah itu, klik invert selection. Kemudian, untuk namanya ini kita ubah menjadi 0, kemudian kita update selected. Nah, kemudian kita pastikan untuk konturnya itu ada yang berisi 0 dan juga 1. Kemudian setelah update selected, kita bisa close, kemudian kita klik kanan pada kontur, kemudian properties, kemudian kita akan masuk simboling, di mana untuk warnanya kita akan sesuaikan dengan warna kontur, yaitu oranye atau electron gold. Kemudian untuk stroke-nya kita akan buat lebih tebal. Oke, kemudian untuk labels-nya kita pilih yang rule based labeling, kemudian kita klik add. Kemudian kita akan masukkan deskripsinya, kita ubah menjadi IK. Kemudian di filter ini kita akan masukkan expression, yaitu kita klik dulu field and value-nya, kemudian kita klik IK, kemudian kita klik operator, kemudian kita sama dengan 0. Nah, kemudian setelah seperti itu, kita klik OK. Nah, kemudian setelah seperti ini, teksnya kita ubah menjadi Times New Roman.
Kemudian di buffer, jangan lupa untuk draw text buffer. Kemudian untuk placement-nya, kita klik yang curve, kemudian kita checklist yang on the line, lalu yang above line-nya kita unchecklist. Kemudian kita klik OK, kemudian klik apply, lalu klik OK seperti ini. Oke, kemudian setelah seperti ini sudah nampak hasil labeling dari jalan, kontur, batas administrasi, kemudian ada sungai, dan juga ada dari konturnya itu sendiri. Kemudian setelah ini kita bisa langsung lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap layouting. Oke, kemudian setelah kita melakukan tahap digitasi registrasi, kita akan langsung lanjut ke proses selanjutnya, yaitu layouting. Yang pertama, kita akan klik project, kemudian kita klik layout manager, kemudian kita create, kemudian kita klik yang ini, kemudian kita tulis menjadi layout acara 7. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian setelah seperti ini, ya, kemudian setelah seperti ini, kita akan ubah kertas ini menjadi A3 dengan cara klik kanan pada kertasnya, kemudian page properties. Nah, kemudian A4 ini kita ubah menjadi A3. Nah, kemudian setelah seperti ini, kita bisa menambahkan garis bantu di klik guides. Nah, kemudian untuk yang horizontalnya ini kita tambahkan yaitu 4, dan untuk vertikalnya kita tambahkan 6. Oke, setelah seperti ini, kita isi. Oke, setelah seperti ini, kita isi juga yang di bagian vertikalnya, yaitu 20. Oke, kemudian setelah seperti ini, kita bisa menambahkan garis untuk di bagian peta dan juga keterangan dengan cara klik add shape, kemudian klik add rectangle, kemudian kita tinggal menambahkan saja sesuai dari garis bantu yang sudah kita buat. Kita buat yang untuk bagian peta dan juga kita akan membuat untuk yang di bagian keterangan. Oke, setelah seperti ini, kita bisa klik yang item properties. Nah, kemudian untuk di stylenya, kita bisa klik yang simple fill ini. Untuk stroke-nya kita bisa naikkan jadi 0,5. Ini juga seperti ini. Oke, setelah seperti ini, kita bisa menambahkan petanya langsung, yaitu dengan cara klik add a new map to layout. Kita tambahkan petanya sesuai dengan garis bantu yang sudah kita buat. Nah, setelah seperti ini, kita sekali bisa atur sesuai yang kita inginkan. Saya menggunakan 120.000. Untuk project-nya, jangan lupa sesuaikan. Nah, kemudian setelah seperti ini, kita bisa mengatur agar letak dari peta ini berada di tengah, disesuaikan yaitu dengan cara kita klik move item content, kemudian kita bisa sesuaikan saja di bagian tengah, seperti ini. Nah, jika sudah, kita bisa langsung menambahkan grid dengan cara kita klik grid, kemudian kita klik tanda panah, kemudian grid ini kita klik modify grid. Untuk grid type-nya, kita akan ubah menggunakan cross. Jangan lupa untuk koordinat sistemnya, kita sesuaikan dengan koordinat sistem yang kita gunakan. Lalu kita klik OK. Nah, untuk intervalnya kita bisa atur juga. Kita bisa sesuaikan. Nah, untuk line sistemnya, kita akan ubah warnanya itu menjadi warna merah. Seperti ini. Nah, kemudian setelah seperti ini, kita checklist draw coordinate. Nah, setelah seperti ini, untuk formatnya desimal kita ubah menjadi decimal with suffix. Kemudian untuk left-nya, horizontalnya kita ubah menjadi vertical ascending, dan juga right-nya, horizontal ini kita ubah menjadi vertical ascending. Nah, untuk font-nya kita ubah juga menjadi Times New Roman. Nah, untuk ukurannya kita bisa sesuaikan saja, misalnya 10, seperti ini. Nah, ketika sudah, untuk distance match-nya, itu saya menggunakan 0,5, dan untuk coordinate precision-nya saya menggunakan 0. Setelah seperti ini, kita bisa langsung lanjut ke tahap berikutnya, yaitu membuat keterangan. Nah, sebelumnya kita akan membuat garis bantu terlebih dahulu. Di garis bantu vertikal, kita tambahkan, yaitu 306. Nah, kemudian kita bisa langsung klik add picture. Nah, kita tambahkan di sini. Nah, untuk ini kita bisa langsung masukkan logo UPN yang sudah kita punya. Nah, seperti ini kita bisa langsung atur atau sesuaikan. Oke, seperti ini kita akan menambahkan dari jurusan teknik lingkungan Fakultas Teknologi Mineral tahun dengan cara klik add a new label to layout. Seperti ini. Nah, ini kita langsung ubah saja. Oke, kemudian setelah kita ketik seperti ini, kita ubah font-nya. Jangan lupa kita ubah menjadi Times New Roman. Untuk ukurannya kita bisa atur. Dan untuk font style kita ubah menjadi bold. Di sini saya menggunakan ukuran 11, kemudian kita klik OK dulu. Nah, kemudian di sini ada horizontal alignment dan juga vertical alignment. Kita ubah menjadi center dan juga middle seperti ini. Nah, kemudian setelah ini kita bisa langsung sesuaikan. Nah, seperti ini. Nah, kemudian setelah seperti ini kita bisa langsung melanjutkan pemberian keterangan, yaitu nama peta atau judul peta. Namun sebelumnya kita akan menambahkan terlebih dahulu garis pembatas dengan cara klik add node item, kemudian klik polygon. Nah, seperti ini kita bisa langsung lanjut, yaitu menambahkan judul petanya. Kita bisa copy paste saja. Kemudian di sini ada judul petanya, yaitu peta penggunaan. Nah, seperti ini. Lalu kita tambahkan juga
daerah penelitian kita. Oke, nah setelah seperti ini, kita bisa langsung menambahkan garis membantu lagi, yaitu dengan cara klik add node item, lalu klik add polygon. Nah, kemudian kita langsung buat garisnya saja. Oke. Nah, setelah seperti ini, jika sudah, kita bisa langsung lanjut dengan pemberian selanjutnya. Oke, kemudian setelah seperti ini, kita bisa langsung lanjut untuk memberikan arah mata angin dengan cara add new arrow. Ini kita langsung ke bagian peta, kemudian kita langsung klik add aja. Nah, kita bisa atur untuk size-nya. Nah, kemudian kita akan menambahkan huruf U di bagian atas dari simbol arah mata angin ini dengan cara klik add new label sini, kemudian kita langsung klik saja U. Nah, untuk fontnya kita ubah menjadi Times New Roman juga. Oke, kemudian kita klik OK saja. Nah, kemudian kita letakkan di bagian atas dari simbolnya. Oke, setelah seperti ini kita akan menambahkan tulisan skala 1:120.000, yaitu dengan cara klik add a new label tadi, kemudian kita klik add, kemudian kita tulis skala 1:120.000. Oke, untuk fontnya kita ubah juga menjadi Times New Roman. Font style-nya kita ubah menjadi regular saja. Untuk size-nya kita bisa atur juga. Di sini saya menggunakan 11. Kemudian kita langsung klik OK saja. Nah, untuk posisinya kita ubah menjadi center dan middle juga. Kemudian langsung saja kita letakkan di bawah seperti ini. Nah, kemudian seperti ini kita akan menambahkan skala batang atau scale bar dengan cara klik add a new scale bar seperti ini. Nah, kemudian untuk scale bar unitnya tetap kilometer. Kemudian untuk label volt unitnya ini K-nya kita ubah menjadi K besar. Kemudian untuk height-nya kita tambah menjadi 6. Untuk unitnya ini kita bisa perkecil lagi seperti ini. Nah, untuk font and color kita ubah juga menjadi Times New Roman seperti ini. Untuk size-nya kita bisa sesuaikan lagi. Nah, kemudian kita bisa atur seperti ini. Nah, kemudian setelah seperti ini kita bisa menambahkan garis pembatas lagi dengan cara yang sama, klik add polygon. Oke, nah setelah seperti ini, kita bisa menambahkan format, yaitu disusun oleh bagian bawah sini. Kita ubah menjadi disusun oleh, ini kita letakkan di bagian atas sini. Kemudian kita tambahkan juga nama dari pembuat petanya. Dan juga nih, nah untuk font style kita ubah menjadi regular saja. Lalu setelah itu kita letakkan di bawahnya sini. Nah, setelah seperti ini kita tambahkan lagi garis pembatas. Oke, setelah seperti ini, kita akan mulai menambahkan legenda, yaitu dengan cara klik add a new legend, kemudian kita langsung klik seperti ini. Nah, kemudian di sini kita klik uncheck list, yaitu yang auto update-nya. Nah, kemudian untuk yang kliknya ini kita bisa hidden saja. Untuk konturnya ini kita bisa hapus saja karena kita akan membuat simbol kontur yang baru. Untuk kontur magelang ini juga kita hapus saja. Nah, untuk titik ini kita hidden, kemudian ini kita hapus. Untuk sungai ini juga kita hidden, kemudian ini juga kita hapus. Kemudian ini kita hidden, ini kita hapus, ini kita hidden, ini kita hapus, kemudian kita hapus juga seperti ini. Nah, kemudian setelah seperti ini, kita akan masuk ke font. Untuk title font-nya kita ubah menjadi Times New Roman seperti ini. Nah, sebelumnya kita akan menambahkan terlebih dahulu untuk keterangannya. Di sini titelnya kita ubah menjadi keterangan. Nah, kemudian untuk item font-nya kita bisa ubah menjadi Times New Roman juga. Namun dengan reguler untuk size-nya kita bisa perkecil yaitu dengan 12. Nah, seperti ini. Kemudian setelah seperti ini kita klik yang kolom, kita tambahkan saja kolomnya menjadi 2. Kita bisa atur seperti ini. Nah, kemudian setelah seperti ini kita bisa masuk di spacing. Ini kita bisa atur saja. Oke, setelah seperti ini, kita akan membuat simbol untuk kontur. Untuk cara membuat konturnya, yaitu yang pertama kita harus klik add node item, kemudian add polygon, kemudian kita tambahkan seperti ini. Kemudian kita copy dan juga akan kita ubah menjadi warna electron gold. Oke, kemudian yang ininya sudah kita buat untuk konturnya. Untuk warnanya ini kita ubah menjadi warna orange sesuai dengan kontur. Nah, kemudian setelah seperti ini, kita bisa copy paste untuk di bagian dalamnya. Kita atur terlebih dahulu untuk kotaknya. Oke, kemudian setelah seperti ini, kita tambahkan terlebih dahulu add label. Kita tulis menjadi untuk interval konturnya, yaitu 250.
enter. Fontnya kita ubah menjadi Times New Roman. Size-nya kita ubah aja menjadi 12, kita samakan dengan yang lain. Nah, kemudian setelah seperti ini, kita bisa menambahkan kotakan untuk yang nantinya akan diisi oleh tulisan dari interval konturnya yaitu 250 meter dengan cara klik add new shape, kemudian klik rectangle, kemudian kita tambahkan di bagian sini. Nah, setelah seperti ini, oke, kemudian setelah terbentuk seperti ini, kita bisa klik stylenya, kemudian kita klik simple fill. Nah, untuk stroke color-nya ini kita ubah menjadi transparan seperti ini. Nah, setelah itu kemudian untuk ini kita bisa ubah terlebih dahulu ya, karena tadi ternyata terlalu besar, kita ubah saja menjadi misalnya 8. Nah, kemudian baru kita pindahkan di sebelah sini. Nah, jika seperti ini, kita bisa klik items, kemudian kita klik yang bring to font seperti ini. Oke, kemudian setelah seperti ini, kita akan menambahkan add label, yaitu klik saja seperti ini di sini, lalu kita tulis ini menjadi kontur. Kontur seperti ini. Kemudian untuk font-nya, yaitu kita ubah menjadi Times New Roman. Untuk size-nya kita bisa sesuaikan. Di sini saya menggunakan size-nya yaitu 12. Kemudian untuk font style-nya reguler saja, lalu kita klik OK, kemudian kita letakkan sesuai pada lokasinya. Oke, setelah seperti ini, kita bisa menambahkan garis pembatas lagi dengan cara klik add polygon. Kemudian kita klik, kemudian kita tarik. Oke, nah seperti ini kita akan menambahkan sumber peta dan juga sistem koordinat yang digunakan. Untuk caranya, kita bisa langsung copy paste saja. Kita klik di bagian sininya, lalu kita letakkan di sini. Kita tulis sumber peta. Nah, untuk ini kita bisa letakkan di left saja. Nah, seperti ini. Kemudian kita isi sumber peta yang digunakan. Oke, kemudian setelah seperti ini, sudah membuat sumber peta dan juga sistem koordinat, lalu kita akan mulai membuat inset-nya. Nah, sebelumnya kita copy paste terlebih dahulu, kemudian kita ubah namanya menjadi inset. Ini kita letakkan di bagian pojok. Kita letakkan inset-nya di sebelah kiri seperti ini. Nah, kemudian kita akan membuat garis bantu lagi dengan cara klik item properties. Oke, kemudian setelah seperti ini, kita akan membuat garis bantu untuk membuat inset-nya seperti ini. Ketika sudah inset, kita tambahkan tulisan inset di sebelah kiri atas, kemudian kita akan menambahkan garis bantunya, yaitu untuk yang pertama di vertikal, kita tambahkan, yaitu 320. Nah, untuk garis horizontalnya ini bisa disesuaikan aja. Ya, kemudian setelah membuat garis bantu, kita bisa klik di item, kemudian kita klik di map satu ini. Nah, kemudian kita klik yang lock layers dan juga lock style for layers. Oke, kemudian setelah itu kita balik ke peta kita yang sebelumnya, kemudian kita klik open data source, kemudian kita klik ini. Nah, untuk ini kita pakai basis kabupaten, kita gunakan data yang berbentuk shapefile, kemudian kita klik open, lalu kita klik add, kemudian kita klik close seperti itu. Nah, setelah seperti ini, kita bisa mengacak list semuanya, kecuali Indonesia kabupaten. Oke, nah setelah seperti ini, kita klik kanan, kita klik properties, kemudian kita klik simbol, kemudian kita klik categorize. Nah, untuk kolomnya ini kita tulis yang kabupaten. Nah, untuk itu kita langsung classify semua, lalu kita pilih satu, Ctrl A, kemudian kita klik kanan, kemudian kita change color menjadi putih. Lalu kita klik OK. Ya, kemudian setelah itu kita cari lokasi kita, di mana saya di Kabupaten Magelang. Ya, kemudian untuk daerah penelitian kita, kita bisa checklist. Untuk simple fill-nya ini, kita ubah warnanya itu menjadi kuning. Lalu kita klik OK saja. Nah, kemudian kita klik labels, kemudian kita klik yang single labels. Untuk label width-nya ini kita bisa pilih kabupaten. Nah, kemudian untuk font ini kita ubah menjadi Times New Roman. Untuk size-nya kita bisa atur saja. Kemudian untuk buffer-nya tidak kita unchecklist ya, kita bisa apply. Jika masih terlalu besar, kita bisa kecilkan lagi, misalnya di 6, kemudian apply, kemudian OK. Ya, kemudian setelah seperti ini, kita akan membuat terlebih dahulu untuk layer lautnya. Pertama kita membuka dengan cara klik add layer. Kita klik layer, kemudian create layer, kemudian klik new save file layer. Untuk namanya, kita bisa ubah menjadi laut. Kemudian kita save saja. Untuk geometri tapi kita menjadi polygon, dan untuk koordinat sistemnya, jangan lupa untuk diganti. Oke, setelah seperti ini, kita add to field list, kemudian kita klik OK. Nah, kemudian layer laut kita checklist dulu, kemudian kita klik toggle editing. Nah, kemudian kita klik add polygon
features. Kemudian kita akan mulai menambahkan root. Untuk keterangan ini kita tulis 0, dan untuk keterangannya kita tulis Laut Jawa. Dan kita klik OK. Nah, setelah seperti ini, untuk lautnya ini kita letakkan di bawah batas Indonesia Kabupaten ini. Nah, kemudian dikarenakan di bagian bawah ini juga akan terkena atau berpotensi terkena, kita bisa tambahkan lagi untuk layar lautnya ini, klik toggle editing. Sebelumnya kita save terlebih dahulu ya, klik toggle editing, kemudian klik add polygon features. Kemudian kita langsung saja untuk keterangannya kita tulis menjadi Samudra Hindia. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian untuk layarnya setelah seperti ini, kita ubah dengan cara klik. Nah, untuk simple field-nya kita ubah menjadi warna biru. Dan kita klik OK. Kita ubah menjadi biru yang lebih terang saja. Oke, kemudian kita klik apply. Nah, kemudian untuk labelsnya kita klik single label. Kemudian untuk label width-nya ini kita buat keterangan. Untuk font-nya kita ubah menjadi Times New Roman. Kemudian setelah itu buffernya boleh kita tulis draw text buffer. Kemudian setelah itu kita bisa klik apply lalu klik OK seperti ini. Nah, hasilnya akan seperti ini. Oke, kemudian setelah seperti ini kita akan menambahkan rectangle untuk di bagian insertnya, yaitu Add Shape, kemudian Add Rectangle. Kemudian kita akan buat seperti ini. Nah, kemudian untuk di bagian rectangle-nya kita akan ubah. Ntar kita di bagian ini kita klik yang item properties. Kemudian untuk stylenya ini, untuk simple fill-nya kita naikkan seperti ini. Kemudian ketika sudah, kita bisa silang. Nah, kemudian setelah seperti ini kita akan menambahkan peta, yaitu dengan cara klik add peta seperti ini. Kemudian kita langsung drag saja petanya. Nah, setelah seperti ini kita bisa atur di bagian dalamnya dengan cara seperti ini. Kita bisa perbesar. Nah, seperti ini. Atau kita bisa atur sesuai dengan daerah yang kita inginkan. Nah, setelah seperti ini kita bisa klik lagi, kemudian klik item properties, kemudian setelah itu kita klik main properties. Oke, kemudian setelah seperti ini kita bisa langsung klik kanan item properties, kemudian kita klik grid-nya ini, kita klik grid, kemudian modify grid. Untuk type-nya juga kita klik di cross, kemudian untuk koordinatnya kita samakan juga W14, kemudian kita klik OK. Nah, kemudian untuk intervalnya ini kita bisa sesuaikan lagi juga. Untuk line-nya kita ubah juga untuk menjadi warna merah. Nah, jika dirasa terlalu banyak, kita bisa menaikkan seperti ini. Oke, setelah seperti ini, kita klik yang draw decimal with suffix. Kemudian untuk yang left ini horizontal kita klik yang vertical ascending. Kemudian yang right-nya juga klik yang vertical ascending. Nah, kemudian untuk font-nya kita ubah juga, yaitu menjadi Times New Roman. Untuk masalahnya regular, untuk tulisannya atau size dari ininya kita bisa atur ukurannya. Misalnya saya menggunakan 6. Nah, kemudian untuk distance map-nya sama kita ubah menjadi 0,5 saja. Dan untuk koordinat precision-nya kita klik yang 0 saja. Kemudian kita klik silang seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa langsung simpan hasil dari peta penggunaan lahan daerah penelitian masing-masing kita. Kita bisa klik bagian ini, kemudian kita bisa ekspor, bisa PDF dan juga image. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.